Semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pernah nonton film Gravity atau Interstellar dan juga merasa tegang? Tapi gimana kalau kengerian itu benar-benar terjadi di dunia nyata, ribuan kilometer di atas sana dan gak ada yang bisa dengar teriakan kalian? Hari ini kita bakal bahas momen dimana satu kesalahan kecil bikin para manusia paling berani di bumi ini harus berhadapan dengan kematian yang paling mengerikan. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Kru Soyuz 11. Tahun 1971 adalah tahun di mana Uni Soviet lagi di puncak ambisi untuk menaklukkan luar angkasa. Mereka baru aja bikin Salyut 1, yaitu stasiun luar angkasa pertama dalam sejarah manusia. Dan disitulah untuk pertama kalinya manusia akan tinggal di luar angkasa, guys. Mereka bakalan kerja dan juga tidur selama berhari-hari di luar planet bumi. Itulah yang dikenal dengan misi Soyuz 11. Di misi itu ada 3 kosmonot veteran naik ke dalam kapsul kecil ya. Ada Georgy Dobrovolsky sebagai komandan, lalu ada Vladislav Volkov sebagai flight engineer, dan ada juga Viktor Patsayev sebagai insinyur riset. Rencananya mereka bakalan tinggal 3 minggu di luar angkasa. Misi mereka pun perfect banget, eksperimen juga lancar, komunikasi sama bumi happy-happy aja, bahkan mereka minta nambah kerjaan saking semangatnya. Pas tanggal 30 Juni waktunya pulang, semua indikator mesin menunjukkan normal. Pendaratannya pun mulus banget di padang rumput Kazakhstan ya, parasut kebuka cantik, roket pendaratannya tuh nyala, pokoknya smooth landing banget deh. Tim penyelamat tuh langsung lari nyamperin kapsul dan siap-siap mau pesta nyambut pahlawan. Tapi waktu pintu kapsulnya dibuka, suasananya tuh hening parah. 3 kosmonot itu duduk anteng di kursi mereka, tapi wajahnya udah biru, lebam dan gak bernafas. Gak ada luka fisik, gak ada kebakaran, kapsulnya pun utuh 100%, tapi kru di dalamnya udah meninggal semua. Tim medis pun bingung setengah mati ya, gimana ceritanya ini bisa mendarat selamat, tapi orangnya tuh pada lewat. Ternyata penyebabnya adalah sepele tapi fatal. Sekitar 30 menit sebelum mendarat, di ketinggian 130 km di atas bumi, ada satu katup ventilasi kecil seukuran koin yang rusak dan juga kebuka sendiri, teman-teman. Udara di dalam kabin langsung kesedot keluar habis dalam hitungan detik. Masalah utamanya, waktu itu regulasinya kru tuh gak wajib ya pakai baju astronot waktu di dalam kapsul, sehingga mereka cuma pakai baju olahraga biasa. Jadi waktu udara hilang, darah mereka mendidih dan juga pingsan dalam 15 detik karena kehabisan oksigen. Sejak tragedi ini, aturan penerbangan diubah total. Semua astronot tuh wajib pakai pressure suit yang warnanya tuh putih ataupun oranye waktu take off dan juga landing. Pengorbanan mereka lah yang menyelamatkan nyawa astronot-astronot zaman sekarang. Bencana Challenger. Pada 28 Januari 1986 adalah hari paling sejarah untuk NASA. Hari itu harusnya bersejarah banget ya karena akan membawa Christa McAuliffe, seorang guru SMA pertama yang bakal ngajar dari luar angkasa. Seluruh dunia nonton termasuk murid-muridnya yang di sekolah. Tapi di balik hype itu ada satu masalah fatal. Pagi itu, Florida dingin banget sampai beku. Kondisi yang bikin karet segel roket O-ring jadi kaku dan gak bisa nutup dengan rapat. Malam sebelum peluncuran, para insinyur tuh sebenarnya udah teriak-teriak minta misi tuh dibatalkan. Mereka tahu karet O-ring itu bakal gagal kalau kena dingin. Tapi para bos NASA dan manajemen pabrik roket lagi pusing saat itu karena jadwalnya itu udah molor terus. Akhirnya ego menang lawan logika. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission and it has cleared the tower. Bener aja, baru 60 detik terbang, tiba-tiba aja nih ada percikan api yang muncul persis di sambungan roket kanannya. Disitulah seluruh dunia tahu kalau O-ringnya gagal menutup. Dan di detik ke-73, Challenger meledak berkeping-keping di depan mata jutaan penonton. Bagian paling darknya, kru kemungkinan besar gak mati waktu ledakan terjadi. Kabin tempat mereka duduk itu kokoh banget ya, dan terlempar utuh dari ledakan dan juga jatuh bebas dari ketinggian 14 km ke Samudra Atlantik. Selama hampir 3 menit, mereka jatuh ke bawah dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Dan hantaman ke air itulah yang akhirnya membuat gak ada satupun dari 7 kru yang selamat. Gila ya, cuma karena salah karet O-ring sekecil itu bikin kecelakaan yang gak bisa dilupakan sampai kapanpun. Dan gara-gara tragedi ini, NASA stop terbang selama 32 bulan untuk rombak total desain roket serta budaya kerja mereka.
rencana Space Shuttle Columbia. Pada tanggal 1 Februari 2003, Space Shuttle Columbia sedang pulang ke bumi setelah misi 16 hari yang terlihat sukses. Misi ini isinya tuh 7 orang jenius termasuk Kalpana Chawla, yaitu wanita India pertama di luar angkasa, dan juga Ilan Ramon, astronot Israel pertama. Pokoknya nggak ada masalah sama sekali deh selama misinya. Namun waktu mau take off, ada sepotong busa isolasi yang copot dari tangki bahan bakar dan menghantam sayap kiri pesawat. Insinyur NASA yang lihat rekaman itu langsung panik dan minta foto satelit untuk ngecek kerusakan. Namun para bos NASA nolak permintaan itu. Mereka mikir, cuma busa doang, gak mungkin lah bikin pesawat tuh meledak. Sikap meremehkan inilah yang jadi red flag besar. Dan masalah ini ternyata terjadi bukan saat mereka pulang ya guys, tapi terjadi sejak mereka pertama kali lepas landas. Iya, di detik-detik awal peluncuran ada bagian di tangki bensin yang terlepas. Sebenarnya selama bertahun-tahun hal ini sering terjadi setiap kali ada roket yang meluncur. Cuma hal itu dianggap normal-normal aja karena nggak pernah ada kecelakaan parah. Sayangnya kali ini foam ini tuh menghantam sayap kiri Columbia. Tapi karena nggak ada ledakan ataupun api, banyak orang yang menyepelekan kejadian ini dan kerusakannya pun dianggap biasa aja. Nah, yang mereka nggak tahu ternyata foam itu melobangi thermal protection system yang posisinya tuh ada di sayap kiri. Lobang kecil yang hampir nggak kelihatan sama mata telanjang ya teman-teman. Sayangnya, lobang ini berada di tempat paling panas saat pesawat ini masuk ke bumi dan tanpa disadari, sensor mulai mati satu persatu. Komandan Rick Husband cuma sempat bilang, "Roger," sebelum komunikasinya tuh putus. And Columbia, Houston, we see your tire pressure Copy. messages and we did not copy Is it your last. instrumentation, Max? Flight Max, those are also off Roger. Columbia, Houston, comm check. Di kecepatan 18 kali kecepatan suara, yaitu Mach 18, pesawat ini tuh hancur berkeping-keping di atas langit Texas. Puing-puingnya jatuh menyebar kemana-mana. Dalam hitungan detik, semua berakhir begitu aja ya. 7 astronot dinyatakan tewas cuma karena lubang kecil dan juga sepotong busa. Kalau aja ya mereka nih nggak menormalisasikan hal ini, mungkin kecelakaannya nggak pernah terjadi kan? Ya, sekecil apapun masalahnya, karena ini menyangkut banyak nyawa, seharusnya nggak boleh dibiarin begitu aja sih. So, dari sini kita belajar ya, jangan pernah menyepelekan sesuatu, karena yang kecil-kecil gini justru bisa membawa petaka yang luar biasa. Apollo 1. Pada 27 Januari 1967, NASA mengalami kecelakaan fatal pertamanya. Ironisnya, ini tuh nggak terjadi di luar angkasa, nggak terjadi di orbit, bahkan nggak terjadi saat peluncuran. Tapi tragedi itu terjadi di landasan ya teman-teman. Di dalam kapsul Apollo 1, 3 astronot terjebak di dalam pesawat mereka sendiri saat sebuah api kecil berubah menjadi neraka dalam hitungan detik. Padahal Apollo ini tuh adalah proyek paling ambisiusnya NASA loh. Iya, soalnya inilah kendaraan yang dirancang untuk memenuhi janji Presiden John F. Kennedy. We shall send to the moon, 240,000 miles away, a giant rocket more than 300 feet tall on an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to Earth. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Nah, tapi karena tekanannya tuh luar biasa dan waktu yang diberikan tuh terbilang pendek banget, menjelang awal 1967, program Apollo ini sebenarnya sudah nunjukin tanda-tanda bahaya sih. Para astronot tuh khawatir ya sama satu hal yang sangat spesifik, yaitu terlalu banyak material yang mudah terbakar di dalam kabinnya. Ada velcro, ada nylon, dan ada plastik isolasi juga. Sialnya, semua peringatan ini nggak pernah digubris secara serius sama para insinyur. Sampai akhirnya di tanggal 27 Januari 1967, Apollo 1 akan menjalani uji coba rutin yang disebut sebagai blackout test. Secara resmi, tes ini diklasifikasikan sebagai tidak bahaya. Soalnya roketnya belum diisi bahan bakar dan nggak ada rencana lepas landas juga ya. Tapi buat bikin simulasi terasa realistis, kabinnya tuh ditutup rapat dan diberi tekanan oksigen murni, sementara ketiga astronotnya sudah terikat di kursi mereka masing-masing.
Selama simulasi ini banyak banget masalahnya guys, dan salah satu yang paling krusial adalah komunikasi. Bahkan sekitar jam 6.30 sore, Grissom, salah satu astronot tuh sampai marah. Bagaimana kita mau ke bulan kalau komunikasi antar gedung aja bermasalah? Kurang dari 1 menit kemudian, kamera pemantau di ruang kontrol menangkap kilatan cahaya, sebuah percikan yang kemungkinan muncul dari kabel listrik rusak di bawah kursi. Dan karena kabin dipenuhi sama oksigen murni, ledakan pun langsung terjadi di sana. Dalam hitungan detik, nylon dan juga velcro di dinding kabin terbakar hebat, serta suhu melonjak hingga lebih dari 1000 derajat Fahrenheit ya. Yang bikin nyesek, mereka tuh gak bisa keluar. Desain pintunya itu ngebuka ke arah dalam. Karena tekanan api bikin udara di dalam neken kuat banget, pintu itu jadi kekunci mati dan juga mustahil untuk ditarik. Kru di luar tuh panik setengah mati, berusaha buka pintu sampai tangan mereka kebakar dong. Tapi jelas, semuanya terlambat. Waktu kapsulnya berhasil kebuka, ketiga astronot masih terikat di kursi mereka tanpa adanya tanda-tanda kehidupan. Kejadian ini benar-benar nampar keras NASA guys. Program keluar angkasa di stop total selama hampir 2 tahun. NASA akhirnya rombak total. Pintu diganti jadi bisa jebol keluar dalam hitungan detik, udara diganti jadi campuran nitrogen, gak cuma oksigen, dan semua bahan diganti jadi anti api. Tragedi ini emang ngeri banget ya, tapi pengorbanan mereka lah yang akhirnya bikin Neil Armstrong bisa mendarat selamat di bulan 2 tahun kemudian. Soyuz 1. Pernah gak sih kalian ngerasa ada red flag gede banget tapi tetap nekat maju demi nyelamatin temen? Level pengorbanan itu kejadian beneran ya di tahun 1967 pada kosmonot Soviet Vladimir Komarov. Misi Soyuz 1 ini sebenarnya udah ketahuan banget bakal jadi bencana. Pesawat ini tuh sebenarnya produk gagal yang diproduksi buru-buru demi gengsi politik, padahal insinyur aja nemuin ada 203 cacat teknis loh. Komarov sadar banget ya kalau naik itu sama aja bunuh diri. Tapi kenapa dia tetap berangkat? Alasannya tuh bikin nyesek sih. Pilot cadangannya adalah Yuri Gagarin, manusia pertama di luar angkasa sekaligus sahabat dekatnya. Kalau Komarov mundur karena sakit ataupun nolak, Soviet tuh bakal maksa Gagarin yang naik teman-teman. Komarov tuh nggak mau nih sahabatnya sekaligus pahlawan nasional itu mati. Jadi dengan hati yang berat dia tetap naik ke Soyuz 1 seolah bilang, biar gua aja yang pergi, jangan dia. Dan sesuai prediksi, misinya tuh hancur total. Panel surya tuh macet, sistem navigasi error, dan puncaknya waktu mau pulang ke bumi, parachute-nya tuh gagal kebuka. Kapsul Soyuz 1 jatuh bebas seperti batu dari langit dan juga menghantam tanah dengan kecepatan tinggi sampai meledak. Tubuh Komarov tuh hancur lebur dan cuma sisa serpihan tulang yang hangus doang waktu ditemukan. Tapi kematiannya tuh gak sia-sia ya. Tragedi ini menampar keras pemerintah Soviet. Mereka nunda semua misi selama 1,5 tahun untuk merombak total sistem keamanan, terutama parasutnya. Pengorbanan Komarov ini bikin roket Soyuz berikut-berikutnya jadi salah satu wahana antariksa paling aman yang bahkan masih dipakai sampai sekarang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.